Ya, hari tugas kemarin Dek ya. Ya Dek, ada tugas nggak Dek kemarin Dek? Iya Pak, ada Pak. Nah, entah lagi Dek, apa lagi yang masuk banyak nih. Oke, sekarang gini, tugasnya tolong dipresentasikan ya. Kemarin saya lihat di kelas TKG 1 itu apa namanya banyak yang masih belum paham, belum mengerti masalah precast ini seperti apa ya. Masalah haslab kayak apa itu belum banyak paham. Jadi saya ulangi lagi kemarin di kelas TKG 1. Nah, sekarang saya akan coba nih ya untuk presentasi yang apa namanya tugas kemarin ya. Siapa ya? Coba saya lihat dulu nih. Coba Desfitri, silakan dipresentasikan deh tugas kemarin deh. Saya mau lihat. Ya Pak. Kamu ngerti nggak? Ya perwakilan yang lain ya. Kalau kamu nggak ngerti, mungkin yang lain juga ada yang nggak ngerti gitu. Nggak apa-apa, nggak ngerti nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan lagi. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan deh. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, mau terlihat. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Desfitri Helandani akan mempresentasikan tugas hasil tugas yang minggu lalu diberikan oleh Pak Rudi mengenai desain plat lantai half slab precast. Di sini ada data perencanaannya. Data perencanaannya itu tebal lantai keseluruhannya itu saya menggunakan 25 cm, tebal half slabnya 15 cm, tebal core topnya 10 cm, kemudian beban hidup half slabnya 250 kg per meter persegi, berat jenis betonnya itu 2.400 kg per meter kubik, berat pekerjanya itu 250 kg per meter persegi. Untuk mutu betonnya saya menggunakan 30 MPa, untuk mutu baja bilangannya itu 400 MPa. Sedangkan untuk modulus elastisitas untuk betonnya itu 25.742,96 MPa. Dan modulus elastisitas untuk baja tulangannya itu 200 MPa. Sebelumnya saya mengontrol kekuatan half slab simple beam terlebih dahulu. Di sini ada data half slabnya, bentang baloknya 6.000 mm, tinggi baloknya itu 150 mm, lebar baloknya itu 1.000 mm, setimut betonnya 20 mm, dan panjang efektifnya itu 130 mm. Itu 1.000 lebar apa dek? Lebar balok menerusnya Pak per 1 meter. 1.000? Boleh nggak diambil 500? Kenapa Pak? Kenapa diambil 1.000? Boleh nggak saya ambil 500 aja deh, 500 mili gitu. Sepemahaman saya ini kan half slab Pak, jadi dia dihitungnya per 1 meter bukannya Pak untuk lebar baloknya. Boleh nggak saya buat 1,2 meter? Boleh. Boleh, oke. Yuk, lanjut. Kemudian menghitung beban yang bekerjanya, ada beban sendiri precastnya itu 2.160 kg per meter. Itu dari mana 2.160? Dihitung Pak. Oh, udah dihitung udah. Iya. Kemudian total Oke, beban apa hitungnya? Kenapa Pak? Berapa hitungnya? Ada bentangnya 6.000. Oh iya. Ya. Oke. Kemudian total beban matinya itu 2.160 atau 21,168 km per meter. Dan beban orangnya itu juga udah dihitung juga Pak, hasilnya 125 kg per meter. Beban hidup half slabnya itu 250 kg per Satuannya meter. kilogram per meter deh. Ini Pak udah dijadiin kilonewton. Oh, itu kan 250 kg per meter? Iya Pak, dikali sama lebar baloknya 250. Oh gitu, oke. Lebar baloknya 1 meter itu ya? Ya. Oke. Kemudian total beban hidupnya itu 375 kg per meter atau 3,675 kN per meter. Dan ada hasil dari output etapsnya, ada MU tumpuan itu 95,751 kN per meter.
dan mutu lapangannya itu 47,876 km². Kemudian menghitung rasio tulangan karena mutu betonnya itu lebih dari 28 MPa, sehingga data satunya menggunakan rumus 0,85 kali 0,05 kali FC aksen dikurang 28 dibagi 7. Hasilnya itu 0,836. Kemudian menghitung romin yang pertama itu 1,4 per FY, hasilnya 0,035, dan romin yang kedua itu 1 dibagi 4 FY dikali akar FC, hasilnya 0,00342, sehingga digunakan romin yang terbesar yaitu 0,0035. Kemudian menghitung row balance itu rumusnya 0,85 kali FC kali beta 1 kali 600 dibagi 600 ditambah FY dikali FY, hasilnya 0,032. Kemudian menghitung row max itu 0,75 dikali row B, hasilnya Stop dulu. Row max itu boleh nggak segitu? boleh Pak. Terus? Asal jadinya pakainya row 1, nggak pakai row max. Ini boleh dari 0,1 sampai 0,75 Pak. Terus? Apa harus dipilih? Boleh dipilih sesuai kondisi yang kemarin Bapak. Kondisinya apa? Saya belum nemu Pak bukunya. Yang udah lihat yang saya kasih tahu ada di buku referensi ada itu. Iya, saya belum nemu Pak bukunya. Oh, belum nemu. Ya udah, Iya. nanti kalau kapan saya kasih deh. Saya lihat ya Pak. Kemudian menghitung luas tulangan tarik maksimum. Di sini saya langsung pakai AS max. Jadi rumusnya row max dikali B dikali B. Hasilnya 3116,692 mm persegi. Kemudian untuk AS minimum tarik lapangannya itu ada dua rumusnya. Ada yang pertama 3 dikali akar FC dibagi FY dikali BW dikali D, hasilnya 5340,295 mm persegi. Kemudian yang kedua itu 200 dikali BW dikali D dibagi FY, hasilnya 65.000 mm persegi. Kemudian menghitung momen nominal balok tulangan. Karena saya menggunakan AS max, sehingga A max-nya itu AS max dikali FY dibagi 0,85 FC aksen dikali B, hasilnya 48,889 mm. Kemudian menghitung MN max-nya dengan rumus AS max dikali FY dikali D min A per 2, hasilnya 131,593 kN, sehingga dapat dihitung MU max-nya dengan faktor reduksi dikali MN max, hasilnya 118,434 kN. Karena hasil MU max itu lebih besar dari MU yang terjadi, sehingga digunakan tulangan tunggal. Kemudian menghitung luas tulangan yang dibutuhkan. MN perlunya itu MU dibagi faktor reduksi, hasilnya 106,390 kN. Dan jadinya ini saya mengasumsikan 0,5 kali D, hasilnya 110,5 mm. Kemudian AS perlunya itu MN perlu dibagi FY dikali GD, hasilnya 2407,019 mm persegi. Kemudian mengontrol daktilitas, menghitung row analisis atau row perhitungan dengan rumus AS dikali BD, hasilnya 0,019. Karena row perhitungannya itu kurang dari row max, sehingga yang terjadi keruntuhan yang terjadi itu under rank force. Kemudian karena row perhitungannya itu lebih besar dari row min dan kurang dari row max, sehingga syarat penolongan ini memenuhi. Kemudian menghitung luas tulangan, saya mencoba menggunakan tulangan diameter 19, sehingga AS tulangannya itu 283,529 mm persegi. Sehingga jumlah tulangan yang dibutuhkan itu adalah 9 buah. Kemudian mengecek tulangan yang terpasang, itu menghitung luas tulangannya itu N dikali AS tulangan yang digunakan, yaitu 2551,759 mm persegi, sehingga A-nya itu didapatkan 40,028, sehingga MN tulangan yang terpasang itu ada 112,263 kN. Kemudian sehingga kita bisa menghitung MU tulangan yang terpasang, itu faktor reduksi dikali MN max, sehingga hasilnya itu 101,037 kN. Karena MU yang terjadi itu kurang dari MU tulangan terpasang, sehingga menggunakan tulangan diameter 19 itu cukup untuk menahan beban yang bekerja di atas plat tersebut. Kemudian menghitung area tumpuan, ini sama datanya, cuma beda di tingginya saja. Ini jadi 250 menggunakan sebal final
tebal lantai final. Dan di sini buat beban yang bekerjanya juga sama 21 untuk beban matinya 21,168 kN per meter dan total beban hidupnya 3,675 kN per meter. Dan hasil output etapsnya itu untuk tumpuan itu 97,022 kN per meter dan untuk lapangannya itu 48,511 kN per meter. Dan menghitung rasio tulangannya, beta satunya dapat 0,836, promilnya sama seperti yang tadi dan digunakan promil yang terbesar yaitu 0,0035 dan menghitung row balance-nya didapat 0,032 dan row max-nya itu 0,024. Dan menghitung tuas tulangan tarik minimum AS max-nya itu didapatkan 5.514,147. Untuk AS minimum tarik lapangan yang pertama itu 9.448,214 mm persegi dan yang kedua itu 115.000 mm persegi. Dan menghitung momen nominal balok tulangan, max-nya itu didapatkan 86,496 mm dan MN maksimumnya itu 411,911 kN. Sehingga didapatkan MU max-nya itu sebesar 370,720 kN. Karena MU max itu lebih besar dari MU yang terjadi sehingga digunakan tulangan tunggal. Kemudian menghitung luas tulangan yang dibutuhkan, MN perlunya didapatkan 107,802 kN dan JD-nya saya masih mengasumsikan 0,85 kali JD, hasilnya 195,5 mm. Dan AS perlunya didapatkan 1378,548 mm persegi. Dan mengontrol ductilitasnya, row analisisnya itu didapatkan 0,00599 karena row analisisnya itu lebih kecil daripada row max sehingga keruntuhan yang terjadi masih keruntuhan under reinforce. Dan perhitungannya itu masih lebih besar dari row min dan kurang dari row max sehingga dia penulangannya itu masih memenuhi syarat. Dan luas tulangannya ini saya menggunakan diameter 19 juga, AS tulangannya itu 283,529 mm persegi, dan jumlah tulangan yang dibutuhkan itu 5 buah. Dan mengecek tulangan yang terpasang, AS-nya itu didapatkan 1417,644 mm persegi, dan A-nya itu 22,238 mm. Sehingga M tulangan yang terpasang itu 124,118 kN dan MU tulangan yang itu 111,706 kN. Karena MU yang terjadi itu lebih kecil daripada MU tulangan yang terpasang, sehingga untuk menggunakan diameter 19 ini untuk di area tumpuan masih kuat untuk menahan beban. Kemudian menghitung yang area lapangan, tinggi baloknya masih 250, beban yang bekerja juga masih sama, dan MU lapangannya itu didapat 48,511 kN. Menghitung rasio tulangannya, beta satunya dapat 0,836, romin yang pertama 0,0035, romin yang kedua 0,00342, dan digunakan romin yang terbesar yaitu 0,0035. Dan row balance-nya itu 0,032 dan row max-nya itu 0,024. Kemudian menghitung luas tulangan tarik maksimumnya, AS maksimumnya itu didapatkan 5.514,147 mm persegi. Untuk AS min tarik di lapangannya itu yang pertama itu 9.448,214 mm persegi dan yang kedua itu 115.000 mm persegi. Dan menghitung momen nominal balok tulangan, max-nya itu didapatkan 86,496 mm, MN maksimumnya itu 411,911 kN dan didapatkan MU max-nya itu 370,720 kN. Karena MU max-nya itu lebih besar dari MU yang terjadi sehingga digunakan tulangan tunggal. Kemudian menghitung luas tulangan yang dibutuhkan, MN perlu itu MU dibagi faktor reduksi sehingga didapatkan hasilnya 107,802 kN. JD-nya 0,85 kali D hasilnya 195,5 mm dan AS perlunya itu 1300
178,548 mm persegi. Kemudian menghitung kontrol ductilitas, row analisisnya didapatkan 0,00599 karena row analisisnya itu kurang dari row max, sehingga keruntuhan pada area lapangan itu masih under reinforce. Dan karena row analisisnya itu lebih besar dari row min dan kurang dari row max, sehingga penulangannya itu masih memenuhi syarat. Kemudian saya menghitung luas tulangan, ini untuk area lapangan juga saya menggunakan diameter 19, AS-nya itu 283,529 mm persegi, sehingga didapatkan jumlah tulangannya itu 5 buah. Kemudian mengecek tulangan yang terpasang, yaitu 1417,644 mm persegi dan A-nya itu 22,238 mm. Sehingga MN tulangan yang terpasang itu 124,118 kN dan MU tulangannya itu 111,706 kN. Karena MU yang terjadi itu kurang dari MU tulangan yang terpasang, sehingga untuk menggunakan diameter 19 itu masih kuat untuk menahan beban. Sudah, Pak? Udah? Ya. Oke, di close. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, sekarang dari 20 orang ini ada ya yang ngasih komentar. Ayo kita diskusi di sini, Dek. Dari tadi siapa? Mbak siapa tadi? Deswitri, Pak. Ya, Mbak Desfitri ya. Ayo, Wandaning. Ayo. Dari 20 orang ini monggo silahkan. Kita diskusi. Nggak apa-apa, kita tukar pendapat di sini. Kalau salah dibenarkan, kalau benar ya jangan disalahkan ya. Halo, silakan. Ayo, Dek, dari 20 orang ini. Pak, kalau nanya gitu boleh, Pak? Nanya ke itu mbaknya. Iya, Pak. Iya. Iya, boleh. Silakan ini diskusi biar pada tahu jelas semua ya. Bagus itu, Dek. Ayo, silakan, Dek. Mbak Desfitri, ada yang mau tanya ya? Iya, Pak. Ya, silakan Kevin. Tadi yang kedua tuh berarti yang lapangan ya? Tumpuan. Oh, tumpuan ya. Itu kenapa tinggi baloknya beda sama yang pertama itu, Vi? Karena kalau misalnya yang pertama itu kita masih ngontrol kekuatan lenturnya, jadi cuman yang half untuk tinggi half slabnya aja. Nah, kalau misalnya buat yang kedua sama yang ketiga itu kan udah untuk menghitung tulangan di area tumpuan sama lapangan. Jadi mereka sama half slabnya sama yang dicor di tempatnya itu udah jadi satu kesatuan, makanya tinggi baloknya itu beda. Oh, jadi langsung gabungannya gitu ya? Iya. Dua itu. Oh. Oke. Makasih, Vi. Oke, jawaban itu ya dari Fitri masuk akal ya, benar. Coba yang lain, ada pertanyaan lain, monggo silakan. Pertanyaan lainnya. Di sini ada miss di sini. Ya, Desfitri ada miss di sini ya, dari yang tadi. Ada yang tahu nggak di mana missnya? Ayo. Tadi penjelasan tebal itu benar ya. Jadi pada saat kita 15 cm itu adalah cuma untuk kontrol ya. Kontrol pada saat dia freestanding, tidak ada namanya beban atasnya nggak full, belum full ya. Masih beban-beban manusia dan kotoran. Halo, yang lain ada lagi? Ya, ada miss di sini ya, ada Switri nanti ya. Nanti kita jelaskan. Kalau ini teman-teman ada yang tahu, mungkin silakan deh, teman-temannya Deswitri ada yang tahu, monggo. Dipersilakan. Ayo, siapa lagi? Ada yang tahu masih? Kalau nggak ada yang tahu, berarti nggak bisa semua, masih salah. Masih belum mengerti. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang aneh nggak di anunya Deswitri? Ada yang masih miss di situ? Gimana, Dek?
Belum tahu, Belum? Pak. Belum tahu ya? Belum. Oke. Ya, saya akan berarti nanti saya akan jelaskan lagi ya. Fitri juga masih belum jelas ya, kalau saya lihat dari uraian tadi. Iya, Pak. Jadi dari uraian Mbak Desfitri Hayu Wandaning ya, ini kayaknya orang Jawa nih. Iya, Pak. Ya, orang mana deh? Jogja apa Solo atau mana? Klaten? Semarang, Pak. Oh, Semarang, ibu kota Jawa Tengah ya. Jadi Desfitri tadi menjelaskan satu dari perhitungan 1, 2, dan 3 ya. 1 itu adalah kontrol, 2 itu adalah tumpuan, 3 itu lapangan. Nah, betul nggak Desfitri ya gitu ya? Iya, Pak. Gitu, Pak. Kalau dilihat ya dari uraian tadi, yang pertanyaan Kevin tadi betul ya. Jadi yang awal itu sebagai half slab ya, artinya apa? Belum full slab karena masih ada topping. Ya. Saya cerita pelan-pelan aja karena kemarin teman-teman dari TKG 1 juga gitu, Pak, jangan kecepatan. Emang saya cepet ya? Ya, Dek. Kecepatan nggak deh saya ngomong, Dek? Aku cepet ya? Saya pelanin ya. Jadi gini, dari TKG juga sama mengatakan bahwa Pak jangan cepet-cepet. Ternyata memang benar, kemarin saya ulangi lagi dari awal ya. Jadi kesalahannya adalah satu, yang pertama adalah jadi antara kontrol half slab dengan yang full slab pembesiannya tidak artinya misah, diambil sendiri-sendiri ya. Jadi Mbak Fitri tadi mengontrol ya sudah, pada saat dia tuh half slab kontrol, dia menghitung kontrol besinya berapa, kemudian pada saat tumpuan dihitung lagi pertumbuhan berapa, kemudian pada lapangan dihitung lagi lapangan berapa ya. Jadi pada kontrol half slab itu harusnya gimana tulangannya? Gimana half slab itu? Harusnya mengacu pada tulangan lapangan. Karena half slab itu adalah bagian dari full slab. Kita kontrol dari full slab itu, kan kemarin saya bilang ya, ini memang saya taruh di depan kontrolnya biar jelas, cuma sebenarnya dia itu adalah di belakang. Karena kita menghitung full slab dulu, nanti hasil full slab kita kontrol dalam kondisi half slab. Tulangan yang ada di full slab daerah lapangan. Karena kan simple bin half slab, ya kan? Nah, itu harusnya seperti itu ya. Jadinya perhitungannya kontrol itu seperti itu deh. Kita ngontrol nih apa yang kita akan letakkan nanti ya, yang kita pasang di lapangan sebagai full slab, mampu nggak sih kalau dia sebagai half slab gitu deh. Makanya tulangan itu harus mengacu pada tulangan perhitungan lapangan. Kita kontrol di half slab. Oh, ternyata tulang lapangan momen kapasitasnya masih mampu, jauh mampu ya. Kalau mendekati jangan deh ya, kalau mendekati kamu harus kontrol M-crack-nya. Ya. Jadi harus jauh dari kondisi yang dia beban yang cor ya. Jelas deh ya. Jadi karena kapasitasnya masih jauh lebih besar, maka bisa dikatakan mampu. Dan kalau perlu cek landutan ya. Kalau perlu cek landutan nggak apa-apa. Kalau masih mendekati berapa nggak terlalu jauh gitu ya hasilnya MN-nya, itu cek aja landutan. Gitu. Ya. Pak, lanjutnya mendekati Pak. Dia udah pakai, kalau nggak, misalkan biasanya itu pakai yang tipis ya. Kalau yang tipis biasanya itu pakai shoring. Karena landutannya jauh. Karena dia nggak mampu kalau berdiri sendiri. Kalau yang tipis, contohnya, kalau lantai bangunan, ya bangunan gedung, itu biasanya tebalnya paling nggak 13 cm ya. Kalau bentangnya sesuai dengan aturan. 13 cm kita ambil. Itu setengahnya paling diambil 7 cm deh. Half slabnya 7 cm. Kalau 7 cm ya dengan bentang 5 meter atau 4 meter berdiri sendiri itu akan lendut karena nggak kaku dia. Ya. Makanya lendutannya akan lebih besar daripada izin. Untuk itu digunakan shoring di bawahnya.
Kemarin ada kan contohnya shoring-shoring, penyangga-penyangga di bawahnya dengan jarak 2 meter, 1,5 meter kan gitu ya. Tergantung hasil hitungan nanti. Nah itu kalau dia tipis. Nah kalau ini kan 15 cm, ya, hal slabnya 15 cm dengan tulangan yang begitu besar, dicek, jelas pasti mampu lah, ya, itu pasti mampu. Ya, nah itu ya, yang miss-nya di situ. Jadi Mbak Fitri ini tidak menghubungkan. Artinya apa yang hasil itu? Hasil itu adalah kontrol. Kontrol yang tulangan ada dalam kondisi saat mau dicor atau kondisi simple beam. Nah, sampai sini jelas nggak? Satu dulu, jelas nggak? Jelas nggak, Dek? Halo? Kalau jelas, kalau enggak, saya ulangi lagi, nggak apa-apa, Dek. Kalau tanya. Halo, gimana? Jelas tidak? Iya, jelas, Pak. Jelas. Yang lain gimana yang lain? Jangan satu aja yang jelas, yang lain nggak jelas. Halo? Jelas, Pak. Jelas. Muhammad Ihan jelas. Yang lain gimana? Ayo dong ngomong dong. Jadi saya tahu. Kalau nggak jelas, nggak usah malu, Dek. Ngomong aja, Pak. Saya belum jelas, Pak. Yang ini, Pak. Jelas. Silakan, Dek. Nggak apa-apa. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Boleh. Tanya boleh. Mau mastiin aja, Pak. Berarti kalau yang buat kontrol itu pilihnya yang lapangan aja gitu, Pak, maksudnya? Nah, ya, saya jelasin lagi ya. Jadi gini ya, yang lain dengarkan juga ya. Jadi, kenapa yang kontrol itu adalah lapangan? Karena tulangan yang ada hanya daerah bawah. Jelas, Dek? Iya, Pak. Daerah bawah itu ya daerah lapangan. Makanya kita ambil tulangan yang full slab daerah lapangan sebagai kontrol mampu nggak pada saat dia di topping dengan kondisi simple beam. Nah, jelas, Kevin? Iya, Pak, ya. Jelas ya. Ada yang lain gimana yang lain? Yang lain tanya, Dek, tanya, nggak apa-apa gitu. Jadi jelas, kamu nanti enak kalau udah jelas, udah nggak ada masalah itu. Pak, saya mau nanya, Pak. Nah gitu, tanya Anita, ayo. Kan pas nyari tumpuan kan tadi tebalnya 25 cm ya, Pak? Iya. Nah itu tebalnya tuh harus sama kayak tebal keseluruhan atau itu milih sendiri, Pak? Nah ini saya tanya dulu, Mbak Anita ini nanya apa dulu nih? Nanya yang bagaimana dulu? Kan tadi itu ya, Pak, baloknya kan tingginya ada yang beda kan ya, Pak? Iya, 15 cm dan 25. Ya, nah terus yang pas perhitungan kan ada yang pakai 25 cm itu, Pak. Iya. Nah itu 25 cm-nya itu disamain sama tebal slabnya, Pak. Oh iya deh. Jadi gini ya, saya jelasin lagi. Berarti masih belum paham kan, bener kan? Nah, coba saya langsung lagi, babak belur nanti kamu. Untung aja bener, saya tanya lagi ya. Belum paham berarti ya, Mbak Rinta ya. Sebentar, saya cerita sembari saya mengeluarkan ini nih, gambar lagi ya. Pakai gambar nggak? Perlu gambar nggak nih? Enggak, Pak, sebenarnya boleh ya, gambar ya. Sebentar. Saya buka dulu yang pakai ini, pakai Word aja ya. Saya familiar pakai Word. Bentar ya. Ya, biar paham. Harus tanya deh. Kamu mereka kalau nggak tanya, nggak ngerti nanti. Kecuali kamu apa di lapangan udah jelas. Bentar ya, saya share dulu ya. Nah, ini saya akan gambar ya, Dea. Berarti saya akan ulangi lagi. Gak apa-apa, saya lebih senang gitu. Jadi Anda lebih tahu jadinya. Ya. Jadi ada balok tumpuan di sini. Kemudian ada balok lagi di sini. Ya. Kemudian ada lagi, anggap aja ini menerus deh ya. Nanti jadinya ini menerus ya. Dari sini ke sini. Ya, terus ini menerus ya. Anggapannya menerus, cuman saya buat untuk lantainya saya buat warnanya ini aja. Nanti ya, Mbak Anita Nani yang lainnya. Jadi totalnya begini deh. Ya. Kalau dia konvensional. Ya.
konvensional total gini bentuknya. Ya. Kalau precast sesudah jadi precast sudah jadi ya bentuknya sama. Tapi kalau konvensional dari awal kayak gini ya. Kalau konvensional dari awal dibentuk setinggi itu. Tapi kalau precast dia harus diadakan ini. Bentar, oke. Ini saya copy dulu bawah biar jelas ya. Kalau konvensional gini deh. Konvensional, precast ya. Kalau precast dia kan ada namanya precastnya ya, ada precastnya di sini. Ya. Sebelum jadi ini, maka dia jadi ini dulu. Dikontrol dulu. Meletakkan ini precastnya setebal 15 cm, Anita ya. Ini 15 cm. Sebelum jadi full. Kita potong aja nih dua. Yang atasnya sebagai topping, dicor belakangan, yang bawahnya sebagai precast. Kita ambil tebalnya 15 cm supaya kuat. Pak, boleh nggak diambil 16 cm? Boleh. Pak, boleh nggak diambil 12 cm? Boleh. Kalau 12 cm nanti Anda kontrol di sini. Mampu nggak 12 cm menahan beban 250 kg per meter persegi dan beban alat-alat lain atau cor-coran pada saat dia di topping. Ya. Pada saat dia topping bentuknya ini, precast. Nah, pada saat itu kebetulan saya ambil 15 cm supaya dia lebih kaku dalam menahan beban topping dan orang pada saat dia ngecor di atas sini deh. Saya ambil precastnya 15 cm. Pak, 14 boleh? Boleh aja, nanti dikontrol. Mampu nggak gitu loh deh. Toppingnya jadi 10 cm kalau 15, karena fullnya adalah 25. Gitu loh deh. Pak, kalau 25 beban full ya? Iya, beban full ini. Makanya kita nyarinya awal adalah beban full semuanya. Beban full. Ya. Terus setelah itu udah ketahuan beban full kan, cari tulangan dapat, tumpuan lapangan dapat. Nah, udah tumpuan lapangan dapat, maka pada saat dia precastnya kita desain, yaitu 15 cm dari ini tulangan yang ada kan berarti tulangan yang lapangan. Yang di sini. Karena setengahnya ini 15 cm kan ya tulang lapangan. Tumpuan nggak kena, nggak dapat. Nanti topping dia ya. Nah, mengapa diambil 15? Nah, nggak diambil 20? Karena dia half slab deh. Pak, boleh nggak full slab? Boleh aja kalau full slab boleh. Kemana udah saya cerita kan kalau full slab seperti apa. Kalau full slab berarti tulangan langsung atas bawah. Ya. Kalau full slab, kalau ini full slab begini, tulangan sama dengan ini, tingginya sama dengan atas, dia tulangan atas bawah deh. Tumpuan dan lapangan udah jadi satu di sini. Dicor, di precast. Kalau dia full slab. Pak, bagaimana hubungannya? Nah, itulah makanya. Nanti Anda mendesain adalah mengenai hubungannya saja antara plat yang satu dengan plat sebelahnya. Ini gimana hubungannya di sini supaya memenuhi syarat ketentuan dari peraturan. Kalau dia full slab, jadi itu kalau full slab tulangan atas dan bawah. Kalau half slab, dia tulangan hanya di bawah saja. Kita ambil 15 cm dari 25. Jadi ceritanya gitu deh. Jadi boleh diambil full slab, boleh. Diambil half slab, boleh. Kalau full slab cukup berat, alatnya berat untuk angkut. Kalau half slab agak ringan, nanti tinggal cor aja lagi. Memang kerjanya bertambah. Kan gitu kemarin saya cerita ya. Ya, jelas deh, Anita? Mau nanya lagi Pak. Bentar ya. Gimana dek? Itu kan precast plus toppingnya kan jadinya 25 cm Pak. Betul. Nah, tinggi baloknya juga 25 cm kan ya Pak? Iya. Nah itu tuh harus sama atau enggak Pak? Maksudnya kalau harus sama dengan apa maksudnya? Maksudnya kalau misalkan nanti tinggi baloknya saya ubah jadi 40, apakah? Oh enggak, ini maksudnya balok itu ini dek. Ya. Anda salah persepsi. Balok itu maksudnya lantai ini. Oh. Bukan balok ini bukan, ini baloknya beda. Ini adalah balok konstruksi yang lain ini. Kita bicara yang ini. Oh, beda ya, Pak. Jadi, mengapa itu dikatakan balok? Karena dia berperilaku sebagai balok. Kenapa berperilaku sebagai balok? Kemarin sudah jelaskan bahwa karena dia one way. Dia bisa, kalau one way yang panjang, itu bisa Anda ambil per meter. Sebagai perilakunya sebagai balok memanjang. Nah, nih seperti ini saya berikan gambaran kemarin ya Pak.
Nah ini kan panjang nih baloknya nih. Ya, panjang baloknya. Maka karena terlalu panjang, ini murni banget jadi one way. Maka boleh saya ambil satu pias ini, panjang ini, sebagai balok desainnya. Gitu deh. Ya, jadi jangan salah persepsi ya. Yang lainnya juga ya, jangan salah persepsi. Itu bukan balok. Jadi ini bukan balok ini. Cuma perilakunya seperti balok, maka dibilang balok. Kalau balok murni yang ini, yang menumpu di sini, yang di lantai, yang lantai menumpu di balok ini balok murni. Balok yang memanjang ini, Dek. Yang ini, Dek. Nih, memanjang ini. Kita ngambil sini potongannya, ya. Jelas, Anita? Jelas, Pak. Terima kasih, Jelas Pak. ya, oke. Kan kalau gini enak. Yang lainnya gimana yang lainnya? Ada yang tanya? Yang lainnya siapa yang nggak jelas? Ada lagi? Sudah cukup ya? Oke. Yang kedua, yang saya katakan bahwa Mbak Desfitri itu kurang paham adalah mengenai beban. Kita ngapain sih bebannya kok sama gitu loh? Bebannya kok jadi sama? Udah disamakan. Jelas berbeda dong. Kalau beban plat dengan tebal 25 cm itu bebannya berbeda, jauh berbeda ya. Jauh lebih berat. Jadi kalau saya ambil Mbak Desfitri ini mengambil beban sama karena dia belum mengerti masalah pembebanannya. Dianggap itu sama antara kontrol dengan yang akan didesain. Ya. Jadi bebannya itu jelas beda, Dek. Beban pada saat dia half slab beda dengan beban pada saat dia full slab. Nah, gitu ya. Jadi beban pada saat half slab dia beda dengan beban pada saat dia full slab. Ngerti, Mbak Desfitri? Yang lainnya? Iya, Pak. Ya, jangan disamakan bebannya. Beban pada saat jadi half slab dia hanya beban orang ngecor dan alat-alat yang lain. Dia ngecor dan alat-alat yang lain. Ya, di sini ada sudah saya kasih kemarin, saya kasih tahu belum contoh tulangannya ya. Yang terakhir nggak salah. Nah ini Dek. Ini contoh tulangannya ya. Jadi yang bawah ini sebagai half slab. Ini saya potong ya, maksudnya potongan garis ya, bukan potongan elemen ya. Ini sampai ada tulangan masuk, tulangan bawahnya masuk ke sini, ke dalam balok, dengan syarat tertentu, develop membarnya adalah L32 cm masuk ke dalam balok. Yang atas sebagai topping. Nah, ini atas sebagai topping. Nah, ini adalah tulang geser yang dihitung berdasarkan hasil Anda menggunakan etap atau sub tadi. Ini cerminnya dari ini tulang geser yang dapatnya. Ada 3 buah, nanti ya tulang geser enggak sekarang ya, nanti ya besok. Karena masih belum paham masalah ini Anda ya. Jadi tulang geser ini 1, 2, 3 adalah hasil hitung. Jaraknya ke sini juga hasil hitung, 3 kali 50 cm. 1, 2, 3, 3 kali 50 cm. Ini adalah hasil hitungan, Dek. Bentuknya kayak gini nanti, ini yang hitam ke atas nih. Jadi yang atas, yang biru ini belum ada sama tulangannya. Yang ada adalah di half slab adalah tulangan utama, bawah lapangan, dan tulang geser yang keluar dari half slab. Ya, kalau saya contohkan di sini half slabnya, nanti saya kasih tulangannya gini deh. Waduh, itu siapa itu yang baru masuk itu? Nanti lagi mengganggu nih. Nih ya, saya contohkan gini ya. Warnanya beda aja, jadi warna kuning. Kuning nggak jelas. Merah. Nah, nanti ini saya satu sisi aja saya gambar ya. Satu sisi aja saya gambar. Nah, ini gini deh. Ya. Jadi nanti yang ada di half slab itu adalah tulangan-tulangan
Jadi hanya tulangan-tulangan utama satu dan tulang geser yang keluar. Jadi bentuknya gitu deh nanti di haslabnya. Ada tulangan geser horizontal supaya dia antara topping dengan yang lama menyatu. Ya, antara topping dengan lama menyatu dikasih tulangan-tulangan geser seperti ini, ya, horizontalnya, geser horizontal. Nah, seperti gambaran tadi ini. Ya, jadi Anda harus jelas di sini mengenai mana precast, mana haslabnya, mana yang topping, mana fullnya, ya. Jadi gitu. Kalau Anda tidak mampu, misalkan, Pak, saya tebalnya 12 cm, Pak. Boleh aja kamu bisa 12 cm, nggak apa-apa. Kamu kontrol, mampu nggak? Kalau ini sebagai haslab, kamu tebalnya 12 cm, dan toppingnya 13 cm, ya. Setelah dicek, masih mampu, Pak, M-crack-nya masih nggak masalah, ya silakan, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau lendutannya juga nggak mampu, ya jangan dipaksa. Kita tebalkan ini, ya, setengahnya itu. Ya, supaya mencapai dia tidak ada shoring di bawah, tidak ada penyangga-penyangga di bawah. Jadi total satu ini dicor. Jadi mampu, kan tebalnya 15 cm, ya, bentang 5 meter. Jadi seperti itu, Dek. Ya. Nah, ini tempatan seperti ini. Kita ambil di sini, saya ambil precastnya 1,2 meter per 1,2 meter. Kenapa? Karena lebarnya misalkan 6 meter, maka digenapkan menjadi 1,2 meter. Nanti yang pinggir-pinggir menyesuaikan tambah berapa senti untuk masuk ke dalam balok. Ya, ini kayak gini nih. Ini menyesuaikan nanti, ya. Jadi ini hasil dari semuanya. Nanti kita akan belajar masalah geser, ya. Setelah Anda paham mengenai ini banget, ya. Jadi karena takutnya nanti pada saat Anda dibawa ke sini geser, ini belum paham, babak belur nanti. Ya, jangan sampai nanti Anda mengerjakan soal tidak ngerti, ya. Jadi pahami dulu mengenai perilaku precast, ya, mengenai precast perilakunya harus pelajari dulu. Ya. Terus kalau digambar AutoCAD-nya, ya. Ini seperti ini. Ya. Ini masuk ke sini balonnya besar, ya. Ini masuk ke sini, terus ke sini, tulang ini precast-nya, ya, Anda lihat ini. Ini tulang tumpuannya. Ini adalah fir konektornya, ya. Nih. Jelas? Gitu ya. Nih, kayak gini. Nah, itulah precast, ya, precast untuk lantai. Nanti di balok beda lagi, ya. Balok beda lagi. Nanti saya gambarkan masalah balok, ya. Tapi di sini yang jelas adalah Anda harus mengerti dulu perilaku precast. Bahwa precast itu kalau Anda tidak full, jadi pasang sebagian dulu. Itu loh, Dek. Balok juga sama. Misal balok nih. Pak, saya mau precast balok, sama, balok juga sama, Dek. Nanti Anda pasang seperti ini, Dek. Nih. Balok bisa dicor sekian dulu di bawah apa? Di bawah tulangan overlappingnya nih. Boleh dicor seperti itu. Ini keluar. Ya. Tulang ini dipasang belakangan nih, arah memanjang ke arah sana, memanjang sana, ya. Ini dulu pasang, ya. Kemudian dicor segini boleh. Nanti baru tumpuan ini masuk. Ini masuk baloknya. Pas menumpu di beton bawah. Pas menumpu beton bawah. Ini harus presisi, Dek. Tidak boleh di sini tinggi, di sini rendah. Nanti dia nggak ngayu, nggak level, ya. Jadi precast itu benar-benar butuh presisi. Makanya zero accident. Zero accident maksudnya zero finishing, dan accident itu maksudnya nggak ada kesalahan gitu, Dek. Ya. Itu namanya precast, ya. Nah, ini dicor dengan balonnya, akhirnya toppingnya menyatu nanti, Dek. Dicor dengan topping jadi satu nanti ini. Yang sisa balok sekian, ini, nanti dicor bareng dengan topping lantai. Maka setelah sekian hari, ya, memenuhi kekuatan, dia akan berperilaku sebagai full slab dan akan mampu menahan beban di atasnya yang sebesar 5 ton kilogram per sentimeter persegi, per meter persegi, ya, atau 4 ton kilogram per meter persegi. Tergantung besarnya, tergantung dari beban yang ada. Kamu bisa asumsikan, ya. Kalau udah biasa kamu bisa asumsikan, kalau belum biasa kamu harus mengacu dulu,
Ya, kira-kira berapa ya? Kamu cek lagi ya. Jadi seperti itu, Dek. Ya. Nah, sampai sini jangan sampai ada yang nggak tahu. Siapa yang masih belum jelas? Saya akan jelaskan lagi. Siapa yang belum jelas? Nggak apa-apa, tanya lagi. Karena saya nggak mau nilai Anda nanti jelek. Sampai sini, siapa yang akan tanya lagi? Halo? Halo, Dek? Sudah Sudah jelas cukup semua? jelas, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas. Yang lainnya, ini banyak yang diem nih. Jelas, Pak. Oke, sekarang coba Muhammad Syahid bisa nggak jelaskan? Ayo. Mau nanya dulu, Pak. Nah, gitu. Kan- Nah, dulu. Kan tadi waktu udah dicor bebannya jadi beda ya, Pak? Tadi ada bahasa apa? Pan. Pan itu bahasa mana, Dek? Kenapa, Pak? Kok ada bahasa pan tadi bahasa mana? Pan. Pan tadi pan. Pan bahasa mana itu pan itu? Enggak, Pak, tadi Oh, Ke bahasa Belibet. Betawi ya. Bahasa Begaluh Betawi itu. Pan tadi ya. tadi kan bebannya beda ya, Pak, kalau misalkan udah dicor. Berarti tuh bebannya apa aja, Pak? Beban mati. Tuh kan, Beban belum jelas hidup. kan? Belum jelas kan? Bener kan saya bilang? Ya. Jadi gini ya. Saya akan ulangi lagi ya. Tolong yang belum jelas ngomong ya, jangan diem. Syahid bener nih, dia belum jelas tanya. Bener, Dek. Jadi saya jelasin lagi ya, Syahid ya. Untuk precast, tetap kita mengacu gambar awal. Ya, Dek ya. Gambar awal. Beban awal, contohnya gini. Pada suatu bangunan mau dibuat precast. Ya, mau dibuat precast. Tetap kita ngacu pada beban awal dulu, Dek. Beban-beban dan kondisi awal. Kondisi awal bangunan itu kayak apa sih? Boleh nggak apa-apa gitu. Contohnya gini, Pak, saya punya ruangan, ya, punya ruangan dengan tebal, ukuran adalah 6 kali 6 meter, Pak. Itu sebanyak ada 20 ruangan. Cuma, saya mau precast, Pak. Karena saya dikejar waktu, ya, butuh kecepatan, saya mau precast semuanya. Kayu juga mahal, segala macam, Pak, maka saya akan precast. Nah, 6 kali 6 meter, itu kalau ingin lebih efisien lagi maka digunakan balok anak, ya kan? Digunakan balok anak supaya platmu lebih tipis. Kalau 6 kali 6 meter tidak ada balok anak, maka platmu itu bisa sampai 16 cm, 17, ya, bahkan mungkin bisa 18. Itu akan tebal platmu, ya, tebal platmu. Maka digunakan balok anak. Nah, setelah ada balok anak, maka kalau mau di precast, ya, bentuknya ya dipotong di balok anak. Ya, dipotong di balok anak. Balok induk ke balok anak, ya. Bentangnya itu. Kalau saya gambar gini deh, saya gambar jadinya nggak bingung ya. Nanti masuk ke pertanyaan si Mas Syahid tadi. Kelihatan deh ini, Dek? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, saya gambarkan sekarang. Ini contohnya bentangnya misalkan. Saya punya bentang 6 kali 6 meter. Ya. Bentang 6 kali 6 meter ini. Ada kolom pinggir T-nya, ada kolom, ada balok. Maka saya akan gunakan dia balok anak di sini. Kalau boleh, Pak, boleh nggak pakai balok anak? Boleh aja. Boleh nggak pakai balok anak? Nggak apa-apa, Dek. Tapi efeknya tadi akan lebih mahal. Karena apa lebih mahal? Ya karena itu tadi. Platmu akan lebih tebal, ya. Ini bisa nggak nih? Oh, nggak bisa. Platnya akan menjadi tebal, ya. Platnya akan menjadi tebal, ya. Nah, sekarang kalau sudah ada balok anak, kalau tanpa balok anak dulu ya, kalau tanpa balok anak,
langsung plat full 6 kali 6 meter, maka platmu akan tebal, tulangan juga besar. Ya kan? Karena dia cek landutannya harus ada. Nah, kemudian kalau seperti ini, maka platmu itu akan mengecil, menipis, ya, tidak seperti yang. Nah, platmu akan mengecil, menipis. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka dia akan didesain precast itu sepotong ini, Dek. Pak, saya ambil ke sini aja, Pak, boleh aja, ke sini boleh aja, silakan aja ambil. Tapi perilakunya ingat. Nah, ini perilakunya. Kalau dilihat dari bentuk ini perilakunya adalah 2 arah. Kalau desainnya bentuknya seperti ini, artinya dia berperilaku 2 arah, itu baloknya sebagai tumpuan lantai. Maka kalau perilakunya 2 arah, ya, maka desainmu harus 2 arah. Pak, boleh nggak cari 1 arah? Boleh 1 arah, tapi kamu harus menghitung ulang untuk kekuatan struktur satu lantai, seluruh lantai, karena bebannya berbeda, ya, bebannya berbeda. Jelas ya? Dia bebannya berbeda antara plat 1 arah dengan dijadikan dengan plat 2 arah, itu perilakunya berbeda. Kemarin sudah jelas ya, saya jelaskan ya. Kita kembali. Maka ini akan dipotong-potong, tapi platnya ini harus diperlakukan sebagai plat 2 arah supaya dia ke sini balok anak ini akan menerima beban sama dengan awalnya. Nah, kemudian sampai sini udah paham, Dek? Ini tanpa atas ya. Udah paham, Dek? Halo? Iya, Pak. Ya, udah paham ya. Ini tanpa atas ya. Oke. Setelah itu oke, maka pertanyaan tadi masalah pembebanan ya. Sudah kita seperti ini, buat precast panjangnya per meter, Pak. Boleh per meter. Maka untuk beban hard slab ya, beban yang bekerja adalah beban orang dan beban pengecoran. Karena posisinya masih simple beam, Dek. Masih sebagai kontrol, kuat nggak nih kalau dibuat dudukan orang dan beton cor, ya. Kuat nggak? Ya, bebannya hanya itu. Nggak ada lagi. Gempa, ya nggak ada gempa situ. Orang masih ada mengecor kok kan gitu ya. Nggak ada kesatuan antara balok utama, balok anak dengan platnya ini. Yang dikatakan sebagai balok tadi, karena menerus ya, kalau menerus balok. Ya. Jadi ini dengan ini kondisi awal tidak menyatu dengan plat ini. Plat precast yang setengah tadi hard slab. Tebalnya 13 di bawah menjadi 7. Ya, 7 cm hard slabnya. Ya, jelas? Dia belum menyatu, Dek. Pada saat hard slab belum menyatu ini, baru disusun satu-satu di sini. Maka bebannya ya beban itu, beban cor dan beban manusia alat-alat. Nggak ada beban gempa. Setelah Anda cor semuanya, ya, setelah Anda cor semuanya, maka sudah menjadi satu kesatuan, ya. Yang perilakunya tidak boleh, misalnya mengurangi dari perilaku beton atau bangunan yang dicor secara konvensional. Ya, tidak boleh itu, harus minimal sama, ya, minimal itu sama. Nah, beban apa yang bekerja? Ya bebannya sama yang bekerja pada saat Anda mendesain bangunan konvensional. Bebannya sama. Cuma untuk analisa struktur awal, kalau beban sama ya, analisa struktur portal segala macam, Anda harus mengacu ke peraturan yang ada ya. Selain 2847, kemudian 1726 dan 7833 khusus untuk precast. Ya. Anda mengacu ke sana. Apa aja yang berbeda sih? Ya, gitu. Ada namanya R juga berbeda ya. RR-nya pun berbeda. Dia langsung menjadi SRM perilaku momen khusus ya. Dia tidak bukan momen menengah ya, biasa dia berperilaku sebagai momen khusus. Ya, rangka momen khusus. Nah, itu adalah untuk precast. Ya. Jelas deh ya. Jadi bebannya beban ini, beban hidup, beban mati. Beban mati apa aja?
Ya termasuk gravitasi tadi ya. Beban matinya ya. Ada berat sendiri, ada beban balok. Kalau beban mati jelas yang dihitung adalah sesuai dengan program yang menghitung kalau beban mati ya, karena inputan di situ. Kecuali beban mati dari apa? Ducting AC segala macam, lantai. Nah, itu dihitung kita sendiri. Itu pun besarnya hampir mendekati 200-an kan gitu ya. 12 kg per meter persegi. Nah, jadi bedakan ya deh ya antara posisi sebagai half slab bebannya apa dan posisi sebagai full slab bebannya apa. Jelas? Jelas, Pak. Nah, jelas ya? Terima kasih, Pak. Ya. Siapa lagi yang mau tanya? Silakan dek. Siapa yang ngerti dek? Karena nanti terus terang dek, saya soalnya itu soal pengertian begini. Jadi soal pengertian gini yang Anda harus mengerti, jangan sampai tidak mengerti. Kalau nggak mengerti jelas salah dong. Ya. Karena saya menilai bukan menilai apa hasil akhir, bukan ya. Hasil akhir nomor 2 lah. Saya menilai cara kerja Anda, cara menyelesaikan soal Anda seperti apa, benar nggak jalannya. Yang utama saya nilai itu. Ayo silakan yang lain, silakan tanya. Silakan tanya yang lain deh. Sampai paham. Mengenai tulangan-tulangan, tanya enggak? Tulangannya. Pak, itu Hana mau bertanya Pak, tapi Oh iya, lewat di chat aja, di chat ya, di chat. iya lewat chat Pak. Chat udah ada belum nih? Ini ya, chat. Mana chatnya? Oh ini, oh ya chatnya ada ya, di sisi kanannya. Pak saya mau tanya, misalnya, iya tanya deh, monggo silakan tanya aja deh. Yang penting ada paham, saya pengennya gitu loh. Jadi pada saat saya nanti ada soal, kamu double repo sama single repo udah paham semua kan? Tinggal nanti pemahaman itu aja. Jadi udah paham ya saya. Silakan dek. Ana, saya tulis. Tunggu dulu ya, mau tanya nih, lagi nulis kali dia. Ya lain kalau belum paham tanya dek, sampai jelas. Untuk minggu depan kalau COVID-nya turun kita ini ya apa namanya offline ya kalau COVID turun ya. Cuma kalau COVID-nya masih naik jangan dulu deh. Tapi ada yang ini nggak deh? Ada yang berani ini nggak deh? Masuk full deh teori. Ada deh. Ada Pak, Ekotek. Iya. Apa itu? Pak. Ekonomi Pak Sidik, teknik. Pak. Pak Sidik. Oh dia ini ya tatap muka. Iya, Iya, Pak. Kita lihat dulu deh apa trennya coba turun nggak coba. Tapi tetap walaupun itu tetap kita pakai protokol tetap harus pakai masker. Enakan gitu sih, enakan langsung. Saya juga jelasannya enak di papan whiteboard tuh enak. Jadi langsung gitu loh, cepet dan nggak lama begini pakai gambar dulu. Mana Hana nih belum lagi nulis ya Hana ya? Oh ya oke. Pak, saya mau memastikan apakah pernyataan saya ini benar atau tidak. Berarti MU tulang lapangan yang di Haslab ya maksudnya ya. MU tulang yang di Haslab itu lebih kecil dari MU tulangan yang full slab. Iya, jadi gini deh. Jadi MU maksudnya MU kapasitas nih ya. MU dari kapasitasnya ya. MU kapasitasnya ya. Atau MU apa deh? Ini MU tulangan, MU kapasitasnya apa? MU tulangan apa deh? Tulangan yang ada ya berarti ya. Iya deh. Halo? Ana? Iya Pak, itu katanya Pak. Di Oh chat. iya. Iya, Pak. Oh iya, dia nggak ada ya. Oh iya. Saya kira ada suara. Jadi gini deh. Kan MU pada saat dia single atau half slab, tingginya kan 15. Iya kan? Kapasitas dia kan jauh dong. Bedanya dengan pada saat dia tingginya 25. Jadi ya benar ya, benar. Jadi pada saat dia masih 15, MU-nya jauh beda dong. Makanya kita cek kan gitu ya. Kita cek mampu nggak sih dengan MU itu yang ada. Tulangannya harus apa deh? Tulangannya harus sama dengan yang lapangan. Nah ya.
tulangan yang kita cek MU-nya, yang hal self itu, harus sama dengan yang di lapangan. Karena itu yang kita cor. Pak, kalau dia itu nggak sesuai, kalau dia itu nggak mampu gimana Pak? Ya tambah. Berarti yang lapangan itu pada saat full slab kurang. Ya, itu artinya kurang. Ya silakan ditambah. Pak, kalau nambah kan biaya lagi Pak. Ya iya biaya lagi. Enaknya gimana kalau kita kasih shoring Pak? Boleh kasih shoring. Silakan Anda kasih shoring di bawahnya. Ya, supaya menahan supaya dia tidak momennya tidak terlalu besar. Kita perkecil jaraknya. Silakan Dek. Tapi ingat. Nah, saya gambarkan ya di sini ya. Saya gambarkan lagi di sini, tapi ingat pada saat kita kasih shoring ini banyak kejadian retak kalau tidak dikontrol. Apa yang terjadi, Dek? Ini kita shoring di sini tengah-tengahnya. Apa yang terjadi? Pak, mohon maaf Pak, belum share screen Pak. Oh, belum share screen. Iya. Sorry. Bentar. Nah, ini Dek. Udah ya kelihatan ya? Pada saat kita kasih shoring tengahnya gini, Dek, penyangga, ada yang tahu nggak apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Shoringnya sementara atau permanen, Pak? Sementara deh, supaya dia tidak lendut, memperkecil momen. Karena tadi misalkan kan pertanyaan tadi benar ya. Nah, kemudian saya kembangkan, bila pada saat dicek hasap ini tidak mampu menahan beban cor dan orang di atasnya ngecor, boleh ditambah tulangan pada daerah lapangan, boleh. Silakan untuk memperkuat. Ya. Atau yang kedua, ditambah shoring. Mana yang paling enak, mana yang paling ringan beban biayanya. Silakan. Nah, sekarang masalahnya, kalau dikasih shoring pada saat ngecor, supaya tidak, ini jadi dua kan, L-nya jadi terbelah dua. Momennya jadi mengecil ya. Nah, apa yang terjadi, Dek? Apa yang harus kita kontrol bila terjadi di tengah ini kita berikan shoring atau penyangga? Ada yang tahu? Momen ultimate di lapangannya bukan, Pak? Gitu. Nah, lebih jelas lagi, lebih spesifik lagi, Dek. Lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi. Ya. Misalkan ini daerah, misalkan ini saya kasih tahu lagi, misalnya ini daerah B. Ini precast begini, B. Di lapangan tuh begini precast. Ini misalkan ini daerah A dari B, ya. Kemudian ini daerah A misalkan. Nah, ayo jelaskan lebih spesifik lagi, Dek. Jadi LA dan LB, ya. Ayo lebih spesifik lagi. Jelaskan, Dek, apa yang terjadi dan apa yang kita kontrol di situ? Ayo, ada yang bisa jawab? Kembangkan, ilmu-ilmunya kembangkan. Ilmu medteknya kembangkan. Ilmu medteknya kembangkan, Dek. Ayo, Dek. Gimana? Ayo. Ini dasar, Dek. Dasar medtek ini.
Ayo, Dek. Gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Ini Megtek loh, Dek. Apa yang terjadi kalau tumpuan itu? Apa, Dek? Apa? Halo? masa gak ada yang tahu nih, Biasa kasih tumpuan gini, dengan yang loss begini, apa yang terjadi di sini? Di daerah sini apa yang terjadi? Apa, Dek? Oh, berarti shoringnya itu jadi tumpuan sementara gitu, Pak? Iya dong, kan menumpu. Oh, berarti itu di shoringnya ini, Pak, ada momen negatif dong, Pak? Nah, itu benar ya. Jadi kita, kalau ada permasalahan gini, kita kemana-mana pikirannya itu, oh ya ada apa situ. Kita nggak jauh beda kok. Pasti di kita itu ada momen, ada geser, ada lintang. Udah itu. Ya. Di sini akan terjadi momen negatif. Artinya apa? Ada yang tahu artinya? Kita harus kontrol kan? Kenapa harus dikontrol di sini? Iya, Pak. Kenapa harus dikontrol? Karena tidak ada apa, Dek? Tulangan daerah atas yang menahan momen negatif. Ya kan? Karena slab itu bentuknya kan tulangannya di bawah. Betul nggak? Slab itu tulangan di bawah, lapangan dari yang full slab. Kita ambil dari lapangan full slab, tulang lapangan full slab. Dia hanya di bawah, Dek, kalau slab. Pada saat ada shoring di sini, maka adanya momen tumpuan di sini, bentuknya gini. Di sini 0, di sini naik, tumpuan, sini 0. Maka terjadi crack daerah atas kalau tidak dikontrol. Akibat beban yang ada di cor-coran di sini ke bawah. Ini lendut, dia akan bisa terjadi crack kalau tidak dikontrol. Karena ada tumpuan di sini. Ada momen negatif yang tidak ada kontrol tulangannya. Ingat, di mana ada momen, maka disitulah ada tulangan. Harus ada tulangan. Pak, kalau saya kontrol momennya kecil banget, Pak. Ini ada mampu, Pak, betonnya. Ya silakan, nggak apa-apa. Kalau sudah dikontrol, crack-nya bahwa itu mampu di situ, ya silakan. Tidak usah ada tulangan di atasnya. Kalau ada tulangan di atasnya gimana, Pak? Ya kalau memang dia tidak mampu, berbagai macam cara bisa. Salah satunya adalah menambah tulangan atas di sini, tulangan biasa aja, tulangan pendek kecil, supaya tumpuannya bisa di sini, tumpuan bisa menahan beban negatif, tidak crack, ya. Itu adalah cara-caranya, Dek. Itu precast. Makanya namanya precast itu penuh dengan penuh dengan analisis ya. Kalau begini gimana hasilnya? Kalau begini bagaimana hasilnya? Dianalisis lagi. Bukan hanya analisis pada saat Anda erection aja. Pada saat tidak ada tidak ada shoring ini. Ya pada shoring juga dianalisis lagi. Efeknya apa? Pengangkatan juga sama. Pengangkatan pernah kan waktu di workshop ya. Nah, kayak gitu-gitu, Dek. Ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Tadi kan yang pasti kalau misalnya itu harus dicek, berarti kan ada penambahan tulangan atas. Nah ini kan karena kalau tidak mampu betonnya menahan. Oh, ya. Kalau tidak mampu, nah itu dia ini kalau shoringnya sebagai tumpuan ini, apakah dia juga geser lintangnya itu juga perlu dicek atau gimana, Pak? Geser sini. Ingat. Ya, lintang di tengahnya itu. Nah, sekarang saya tanya dulu nih. Kenapa plat tidak perlu dicek geser? Kamu pernah ngecek geser plat? Enggak, Pak, lentur aja. Nah, kenapa? Ayo, bisa jawab? Ada bisa jawab, Dek? Karena apa, Dek? Karena lebar plat itu adalah 1 meter. Oh iya, 1. Sudah lebar. Maka gesernya nggak perlu dicek. Ya. Itu, kalau balok kan kecil, Dek. Iya, Pak. Iya, jadi nggak perlu dicek, B-nya lebih besar dia. Oh, ya. iya, Pak. Dikontrol selebar 1 meter, ya.
Jadi istilahnya nggak kayak balok. Kalau balok kan dari beban total seluruhnya ditumpu oleh balok dengan dimensi yang seperti itu. Ya harus perlu digosok, perlu dicek gesernya. Ya itu udah jelas ya. Nah gitu deh ya. Jadi saya seneng banget nih kalau ada diskusi gini, seneng banget ya. Jangan diem aja, ntar hasilnya jelek. Itu nggak saya suka. Ya. Jadi ada diskusi gini, kalau sudah nanya kamu masih belum jelas, nanti nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah nanya, udah ada, paling nggak ada pengertian lagi gitu loh, tambahan pengertian. Jangan diem, nanti nggak tahu. Ya. Jadi hal seperti ini nih saya seneng banget ya, diskusi seperti ini saya seneng banget. Ya. Kayak gitu-gitu deh ya. Oke. Sekarang saya tanya yang lainnya nih, yang lainnya gimana nih? Halo, yang lainnya gimana yang lainnya? Oh, Hana udah tadi ya? Hana jelas Hana? Hana? Jelas? Oh iya, oke, sip. Oke. Oh ya, karena chat ya, Han. Saya lupa, Han. Sorry. Nah, sekarang yang lain, ada tanya lagi enggak? Tolong, Dek, kamu mengerti di sini, Dek. Saya senang banget kalau mengerti di sini. Karena ini salah satu perilakunya kayak gitu. Nanti belum yang balok. Ya. Yang balok belum nanti. Tapi sebenarnya gini, Dek. Balok sama itu sebenarnya sama. Sama papa namanya plat. Cuma, nanti saya kasih clue-nya, kisi-kisinya. Yang apa yang harus diperhatikan. Ya. Di sini sama, balok dan plat sama aja, nggak ada beda. Cuma apa yang harus diperhatikan situ? Masukan-masukan apa yang Anda harus diperhatikan? Nanti saya kasih tahu ya. Padahal sudah selesai ini semua. Gimana? Ada yang tanya lagi? Silakan. Kalau belum jelas, saya tunggu. Ayo, silakan tanya sampai Anda paham. Nggak usah malu-malu deh. Namanya orang nggak ngerti ya, nggak apa-apa tanya. Saya malu Pak, Bapak. Ngapain malu? Saya yang ngajar. Dulu juga saya nggak tahu. Saya jelasnya semua karena saya bekerja di Adiprekes dulu, ya, menangani Prekes. Saya dulu bekerja di Prekes. Gimana Dek? Ada yang tanya? Yang ikut KBG siapa ya? Di sini ada nggak? Yang kemarin ke saya siapa ya? Andika Pak, yang Bapak. Yang siapa? Andika. Anak kelas berapa Dek? 3 ya? 3 semester kelas 3 ya? Saya Pak. Oh kamu ya? Iya kemarin yang nanya Bapak. Dek, jangan lupa deh ya, kemarin saya udah tunggu 20 menit nggak ada yang muncul ya, udah saya pulang aja. Karena kan saya perlu, kalau kelamaan saya macet di jalan tuh loh. Muncul apa Pak? Kan kita ketemunya hari itu Pak, hari Rabu kemarin Pak. Iya, kayaknya kemarin saya harusnya datang tuh. Saya udah datang 20 menit nggak ada yang muncul. Oh. Kan jam 3 janjinya kan? Oh iya Pak, jam 4 Pak jadinya mulainya. Wah makanya, wah saya nunggu lama banget, udah nggak jadi, saya pulang aja kemarin itu. Nah untuk yang Prekes ya nanti ketemu saya lagi deh ya. Kapan bisa ketemu saya lagi? Senin mungkin Pak. Bisa, Senin Pak. saya ada. Jam berapa? Bisa, Pak. Kenapa? Jam berapa? Siang sore mungkin Pak. Jam berapa tuh? Habis zuhur atau habis asar mungkin. Oke. Kalau nggak bijur aja kali ya? Ya boleh Pak. Ya. Ini saya chat Bapak aja deh Pak. Iya oke ya. Oke Pak. Ada kamu harus apa? Saya mau tahu dulu. Ada tambahan lagi dikit nih. Ya siapa? Kemarin mungkin. Gimana? Ada lagi yang tanya? Sini sampai sini yang tanya. Udah ada? Masih yang tanya Dek? Dek, kalau bisa cari kawatnya coba Dek, kawatnya kalau kamu udah coba cari kawatnya ada nggak Dek? Spek-spek kawatnya Dek ya, nanti dilihat ya. Ya siapa? Oke, nggak ada ya? Saya anggap bisa nih kalau nggak ada nih, ya. Halo? Nggak ada ya? Kalau nggak ada bisa akhiri ya sampai sini ya. Besok minggu depan kita udah makan, udah masuk, jangan sampai terlambat masuknya. Kita besok masuk ke geser ya, sama panjang penyaluran ya, sama hasil-hasil nanti ya. Jadi perselatihan sekalian. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke geser sama panjang penyaluran ya. Baca peraturan-peraturannya deh ya, peraturan-peraturan ya, baca. Nah kemudian kalau mau nanti misalkan offline, kita lihat perkembangan terkini dari COVID ya. Kalau memang
dia turun lagi, ya sudah kita offline aja ya. Tapi kalau memang mau Pak kita harus offline ya nggak apa-apa. Cuma yang merasa sakit, yang merasa tidak enak badan, ya mending nggak usah masuk. Ya, kalau mau offline, yang udah merasa sakit, nggak enak badan, nggak usah masuk. Ya, gitu ya deh ya. Nanti ya di depan ya. Oke, saya akhiri deh ya sampai sini ya. Oke. Iya, Pak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.